Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar Channel 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai komputer. Rekan-rekan guru sekalian, dimana kita sering atau sudah pernah menggunakan perangkat komputer. Namun, apakah kita sudah tahu bagian-bagian apa saja dan fungsinya apa saja dari masing-masing bagian atau perangkat daripada komputer tersebut, dan apa sejarahnya? Yuk, simak di pembahasan channel Ayo Belajar Channel 21 ini. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, share, dan lonceng untuk terus update dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita ke materi atau pokok pembahasan. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita browsing di Google. Jadi pada zaman yang sangat modern ini kita sudah dipermudahkan dalam segala hal, termasuk dalam mencari segala informasi yang terkait dengan apa yang kita butuhkan. Asal pandai-pandai kita untuk memanfaatkan teknologi ini, dan lalu kemudian kita juga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Maka gunakanlah dengan secara bijak, artinya jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cari saja, karena ini sudah pernah saya cari. Ini muncul tentang pengertian komputer. Nah, dari sini kita ambil saja dari pembahasan oleh www.advernesia.com, karena ini sudah saya pilah-pilah tadi. Ini yang sudah lumayan mengena dengan materi hari ini. Oke rekan-rekan, pada tulisan Advernesia di sini saya baca mengenai pengertian komputer, sejarah, komponen komputer dan fungsinya. Penulis Advernesia. Apa itu komputer dan sejarahnya? Nah, ini bermanfaat banget. Yuk kita sama-sama baca. Pengertian komputer, sejarah, komponen, dan fungsinya. A. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa memasukkan data input, mengolah data, proses, dan menghasilkan informasi atau output. Jadi ada 3, memasukkan data input, mengolah data, proses, dan menghasilkan informasi output dengan menggunakan hardware dan software tertentu. Secara harfiah, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu nih hurufnya, computare, yang berarti menghitung. B. Komponen komputer. Yuk kita cari tahu apa aja sih komponen komputer. Yang pertama, hardware, perangkat keras. Hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer yang merupakan perangkat yang dapat diraba dan dilihat secara fisik, serta perangkat yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Jadi hardware dan software. Software yang kedua, software atau perangkat lunak. Pengertian software adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak, karena software secara fisik tidak dapat dilihat namun dapat dioperasikan. Jadi perangkat lunak itu software. Yang ketiga, brainware. Nah, ini mungkin jarang kita mendengar. Brainware itu adalah pengguna komputer. Orang yang mengoperasikan hardware dan software komputer itu disebut
brainwave. Selanjutnya C, fungsi komputer. Beberapa contoh fungsi komputer untuk kehidupan sehari-hari adalah 1. Menulis dokumen yang dapat dicetak. 2. Mengakses internet. 3. Mengolah data dengan berbagai tujuan. 4. Memutar berkas media seperti gambar, video, dan musik. 5. Menyimpan data digital. 6. Membangun sistem informasi yang membantu suatu instansi. Contoh, seperti sistem informasi universitas. Bermain video games, pemrograman, membuat desain, presentasi, dan lain-lain. D. Sejarah komputer. Ini perlu juga kita ketahui ya. Komputer bermula sejak abad ke-19, merupakan hasil penemuan dari seorang profesor matematika, yaitu Charles Babbage. Tulisannya ya. Ia merancang sebuah mesin analisis yang dapat melakukan operasi matematika sederhana. Hal ini kemudian menjadi kerangka dasar dari perkembangan komputer berikutnya. Perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Ini perlu juga kita tahu ya. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi sebagai berikut. 1. Komputer generasi pertama 1937 sampai 1946. Komputer generasi 1 diawali tahun 1937 oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry, yaitu komputer Atanasov-Berry (ABC). Kemudian tahun 1943, perkembangan komputer di Inggris dituntut oleh kepentingan Perang Dunia II, World Wide War II. Ini Perang Dunia II ya. Bernama komputer Colossus. Komputer ini digunakan untuk memecah kode mesin sipher Lorentz SZ40. Merupakan mesin yang digunakan Jerman untuk komunikasi jarak jauh menggunakan sinyal telegraf. Ya, ini gambar komputer ENIAC 1943 ya. Masih seperti ini, perangkatnya banyak sekali. Instalasi kabel. Tahun 1943 dibuat komputer digital pertama dengan tujuan umum, yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan komputer. Komputer ini beratnya 30 ton. Bisa dibayangkan ya, 30 ton. Dan memiliki 18.000 tabung vakum sebagai unit pemrosesan. Tabung vakum 18.000. Banyaknya ya. Ketika komputer ini dinyalakan untuk pertama kalinya, seluruh lampu di bagian Philadelphia meredup. Sangat memakan daya listrik. Ini ada catatan bintang. Komputer generasi pertama adalah komputer yang berukuran besar dengan tabung vakum, hanya dapat melakukan satu tugas dan tidak memiliki sistem operasi. Inilah awalnya. Suatu hal yang memang ya seperti yang kita rasakan saat ini, prosesnya besar dan sampai saat ini komputer ini adalah suatu yang besar. Meskipun bukan di dalam bentuk fisiknya, tapi dalam fungsinya. Yang kedua, komputer generasi kedua 1947 sampai 1965. Perkembangan komputer generasi 2 ditandai dengan penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum sebagai unit pemrosesan. Transistor pertama kali ditemukan oleh Dr. John Bardeen, kemudian Dr. Welty H. Brattain dan Dr. William Shockley pada tahun 1947. Ini mohon maaf rekan-rekan kalau pengejaan bacaan saya nama-nama tokoh penemu ini kurang tepat, sebab ya bahasa Inggris saya memang kurang lancar. Selanjutnya pada hal ini menyebabkan ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih ringan dan lebih hemat daya. Nah, ini yang tujuan utamanya lah. Sudah ukuran kecil secara fisik sehingga lebih ringan dan
lebih hemat daya, ini yang paling penting. Selanjutnya ini komputer UNIVAC 1. Pada tahun 1951, komputer pertama yang menggunakan transistor dipublikasi untuk tujuan komersial yang bernama UNIVAC 1. Ini untuk dijual ya. Universal Automatic Computer 1. Kemudian tahun 1953 perusahaan teknologi IBM membuat jejak komputer secara komersial dengan seri 650 dan 700 di pasaran. Jadi ini untuk komputer-komputer pertama zaman dulu, masih berupa sebuah perangkat yang besar. Kemudian ini ada catatan bintang lagi. Komputer generasi kedua adalah perkembangan komputer yang pesat, mulai dari penemuan transistor, penemuan memori komputer, sistem operasi, dan penciptaan lebih dari 100 bahasa pemrograman. Selanjutnya yang ketiga, komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Penemuan sirkuit terintegrasi IC merupakan cikal bakal dari perkembangan komputer generasi ketiga. Hal ini menyebabkan ukuran komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih kuat, dan dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus. Multitasking. Ini gambarannya ya, integrated circuit. Nah, ini bentuk daripada komputer generasi ketiga. Jadi ini cikal bakal daripada perkembangan komputer generasi ketiga. Ini baru cikal bakal. Kemudian ini catatan bintang lagi. Komputer generasi ketiga adalah komputer yang menggunakan sirkuit terintegrasi. Selanjutnya yang keempat, komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Nah, baru kita mengenal ini pada generasi keempat. Jadi perangkat yang seperti pernah kita lihat itu tahun 1980-an, dari 71 sampai 80. Perkembangan komputer generasi keempat dimulai tahun 1971 yang ditandai dengan penggunaan Very Large Scale Integrated VLSI pada perangkat komputer. Hal ini dikenal dengan sebutan mikroprosesor yang merupakan sebuah chip kecil terdiri dari ribuan transistor terintegrasi. Hal ini diawali oleh perusahaan sirkuit terkenal yaitu Intel yang meluncurkan chip mikroprosesor pertamanya, sehingga ukuran komputer bisa menjadi sangat kecil, dapat menempati sebuah meja kecil. Jadi terbayang tadi di mana pada awal ditemukan generasi kedua, generasi ketiga, hingga masuk ke generasi keempat ini sudah merupakan sebuah perkembangan yang sangat besar ya, sehingga perangkatnya bisa muat menempati sebuah meja kecil. Pada tahun 1980, perusahaan Microsoft memperkenalkan sistem operasi komputer dalam media penyimpanan disket yang disebut MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Penggunaan komputer pada saat ini hanya terbatas untuk lingkungan perusahaan dan lembaga pemerintahan. Ya, jadi saat ini memang kalau yang berupa perangkat seperti ini biasanya untuk perangkat yang memang tidak berpindah-pindah atau dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan. Kemudian tahun 1981 perusahaan IBM memperkenalkan komputer untuk penggunaan pribadi. Hal ini menyebabkan penggunaan komputer semakin luas. Selain itu, penggunaan sistem operasi telah didistribusikan secara luas, adanya jaringan internet, hingga penggunaan bahasa pemrograman tinggi yang lebih mudah dipahami seperti C dan C++. Catatan bintang lagi. Komputer generasi keempat adalah komputer yang menggunakan sirkuit Very Large Scale Integrated VLSI, sehingga lebih powerful, lebih kuat dan terjangkau untuk umum. 5. Komputer generasi kelima yaitu dari tahun 1980 hingga sekarang.
Perkembangan komputer generasi kelima diawali dari tahun 1980 hingga sekarang, yaitu penggunaan Circuit Ultra Large Scale Integrated (ULSI) pada perangkat komputer. ULSI mengintegrasikan jutaan transistor terintegrasi dalam sebuah mikroprosesor yang menyebabkan ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil dan lebih cepat. Misalnya laptop hingga smartphone menggunakan mikroprosesor dan teknologi ULSI. Manufaktur Intel menerapkan teknologi ULSI pertama kali tahun 1989 pada produknya dengan nama prosesor i8046. Komputer generasi kelima mendukung perkembangan disiplin ilmu kecerdasan buatan artificial intelligence yang bertujuan untuk memberikan kemampuan komputer belajar selayaknya manusia. Tahun 1980, penggunaan algoritma jaringan syarat tiruan sebagai salah satu metode kecerdasan buatan mulai digunakan secara meluas untuk kepentingan riset. Kemudian berkembang ke arah game komputer seperti permainan catur. Selanjutnya, tahun 2000-an, kecerdasan buatan manusia. Tahun 2000-an, kecerdasan buatan mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mesin pencari Google, asisten virtual smartphone, mobile kendali otomatis, robot, dan lain-lain. Kebanyakan sistem cerdas tersebut terhubung dengan komputer-komputer server menggunakan jaringan internet. Kemudian tahun 2016 telah dibuat robot manusia pertama kali dalam peradaban manusia dengan nama Sophia. Ini ya, Sophia United Nation. Pertama, robot manusia pertama diundang oleh PBB. Ini peradaban manusia dengan nama Sophia dengan status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara Arab Saudi. Jadi ini status kewarganegaraannya sebagai warga negara Arab Saudi. Berbagai perusahaan manufaktur mikroprosesor terus berinovasi yang menyebabkan teknologi komputasi semakin canggih seiring berjalannya waktu. Ya, jadi semakin berkembang sampai saat ini terus berkembang. Catatan bintang lagi. Komputer generasi kelima adalah komputer yang menggunakan Circuit Ultra Large Scale Integrated (ULSI) sehingga menyebabkan ukuran komputer jauh lebih kecil dan mendukung perkembangan ilmu kecerdasan buatan. Oke, ini sekian artikel pengertian komputer, sejarah, komponen komputer, dan fungsinya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pengertian komputer, sejarah komputer, dan fungsinya, serta komponen-komponen komputer. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke rekan-rekan media sosial kalian. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.